Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Safira Azhara. Saya berasal dari SD Negeri Kajen Margoyoso, Kota Pati. Kali ini saya akan bertutur tentang sebuah kisah yang pastinya sangat menarik. Kisah ini diambil dari salah satu bab yang ada di sebuah buku kecil tentang perjuangan Syekh Ahmad Mutamakin dari penuturan sesepuh dan manuskrip. Buah karya Haji Muhammad Imam Sanusi, ahli muda, yang diterbitkan oleh Pustaka Kanjengan dengan judul Sejarah Desa Kajen. Yuk kita dengarkan ceritanya. Dahulu kala ada seorang ulama muda yang berasal dari kota Tuban yang bernama Mutamakin. Suatu hari dia berdiri di pantai dan melihat cahaya terang dari barat. Dia menjadi penasaran dan bergumam, apa mungkin di tengah laut ada cahaya yang sangat terang? Sambil terheran-heran, keesokan harinya dia berpamitan kepada orang tuanya untuk melakukan sebuah perjalanan dengan menumpang kapal. Malangnya, di tengah laut terjadi badai yang sangat besar. Nahkoda kapal meminta semua penumpang kapal untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selamat sampai tujuan. Tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal yang berkata, "Saya baru saja mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa. Ternyata kapal kita kelebihan muatan, sehingga harus ada salah satu penumpang kapal yang dibuang ke laut, supaya laut tidak marah lagi dan kita selamat sampai tujuan." Tentu saja tidak ada yang mau untuk dilempar ke laut. Semua terdiam, hingga akhirnya nahkoda kapal mengajukan sebuah ide. "Baiklah, karena tidak ada yang mau, kita adakan undian saja. Barang siapa yang memperoleh gundu ini, maka dia yang harus dilempar ke laut," kata nahkoda kapal. Gundu untuk undian dilempar. Semua penumpang kapal bersorak. Namun ada seorang yang tidak ikut bersorak, yaitu Mutamakin, karena dia yang mendapat gundu tersebut. "Baiklah, saya rela dibuang ke laut. Tapi izinkan saya berdoa dahulu sebelum kalian lempar ke laut," kata Mutamakin. Mutamakin pun berdoa, "Ya Allah, jika memang ini menjadi takdirmu, saya rela menjalaninya. Hanya kepadamu saya berserah diri. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunilah saya, ya Allah." Setelah berdoa, Mutamakin pun dilempar ke laut. Keajaiban pun terjadi. Ombak dan badai yang bergulung-gulung seketika menjadi reda. Laut pun menjadi tenang kembali. Bagaimana dengan Mutamakin? Apakah dia tenggelam? Apakah dia dimakan ikan hiu? Ternyata ketika Mutamakin dilempar ke laut, Allah memberikan pertolongan dengan menyuruh seekor ikan meladang untuk menyelamatkan Mutamakin yang pingsan. Berhari-hari ikan ini membawa Mutamakin dalam mulutnya, hingga akhirnya si ikan memuntahkan Mutamakin di pantai utara Pulau Jawa di sebelah barat Tuban. Setelah beberapa saat kemudian, banyak penduduk yang datang. "Hei, ayo lihat kemari, ada manusia yang terseret ombak," kata nelayan yang ada di tepi pantai. "Ayo kita tolong," kata yang lain. Wah, ternyata sudah mati. Para nelayan pun mengerumuni Mutamakin yang dikira sudah mati. Tiba-tiba Mutamakin siuman dan membuka mata. Jebule melek, seru salah satu nelayan. "Saya berada di mana?" tanya Mutamakin. "Kisana baru saja diselamatkan dari laut oleh seekor ikan meladang. Kemudian Kisana dimuntahkan di sini," kata nelayan. "Maaf Kisana, saya dari Tuban. Nama saya Mutamakin. Saya sedang berlayar mencari cahaya yang sangat terang yang terlihat sampai Tuban. Apakah Kisana ada yang tahu dari mana asal cahaya tersebut?" tanya Mutamakin.
Wah, kami tidak tahu Kisanak. Coba Kisanak berjalan saja ke arah barat. Semoga Kisanak menemukan cahaya yang Kisanak cari. Mutamakin pun meneruskan langkah menuju arah barat. Hingga akhirnya sampailah dia di depan sebuah rumah yang sangat kokoh, berdinding kayu dan beratap lumpia. Di depan rumah tampak seorang laki-laki sedang duduk. Selamat sore, saya seorang pengembara yang tersesat. Nama saya Mutamakin. Selamat datang Kisanak. Silakan mampir ke gubuk saya. Mengasuh sajalah dulu di sini. Kalau mau melanjutkan perjalanan, besok pagi saja. Karena jalanan di sini masih berupa hutan belantara, kata laki-laki tersebut. Mutamakin pun menginap di rumah panggung tersebut. Laki-laki pemilik rumah tersebut bernama Haji Syamsuddin. Beliaulah satu-satunya yang sudah berhaji, sehingga desanya disebut Kajen, berasal dari kata kaji ijen. Nah teman-teman, demikian sejarah desa Kajen, tempatku menuntut ilmu. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah keberuntungan akan selalu datang kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.